Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzhanul Ulum baru saja membuat pernyataan yang menghebohkan. Dia menyarankan agar tidak kena HIV atau AIDS sebaiknya melakukan poligami. Menurut UU, kebanyakan penularan HIV terjadi pada kalangan rumah tangga, karena sang suami sering jajan di luar, kemudian menulari istrinya. UU boleh saja setuju dengan poligami, tapi bukan berarti itu bisa dijadikan pembenaran. Bahwa HIV bisa dicegah dengan poligami, itu omong kosong. Di Jabar ada 414 kasus di kalangan mahasiswa Bandung, tapi itu merupakan akumulasi selama 30 tahun. Jika dilihat dari rentang waktu, sebenarnya populasinya bisa dipetakan dan dilokalisir. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan tidak setuju dengan pendapat UU, karena masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menekan penyebaran HIV atau AIDS. Partai Persatuan Pembangunan menyayangkan pernyataan kadernya itu. Mereka akan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. P3 juga berharap UU tidak melemparkan pernyataan yang kontroversial. Selain soal poligami, dalam pernyataan UU juga pernah menyarankan dilakukan pernikahan dini. Ketika anak muda kebelet kawin, orang tua diminta tidak menghalangi. Saran ini tentu mencengangkan, karena dikeluarkan oleh seorang wakil gubernur. Sebelumnya, UU juga pernah mengomentari perundungan terhadap anak, sehingga korban akhirnya bunuh diri. Seorang anak dipaksa berhubungan seksual dengan kucing, korban depresi, dan akhirnya meninggal. UU menyarankan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke meja hijau. Menurutnya, aksi tersebut hanya candaan saja. Pernyataan UU itu terkesan menyepelekan kasus perundungan itu. Setelah dikecam banyak orang, akhirnya UU minta maaf. Sebagai politisi, UU tidak cerdas dalam membuat pernyataan publik. Jika memang wawasan UU terbatas, sebaiknya dia irit bicara, karena pernyataan itu memalukan. Saran UU untuk melakukan poligami guna mencegah HIV itu juga tidak masuk akal, sebab masih ada banyak cara yang bisa menularkan HIV. Poligami bukan jaminan untuk menghalangi seseorang dari terkena HIV. Poligami dan nikah muda justru berpotensi menambah kasus kekerasan pada perempuan, karena pelaku poligami biasanya merasa superior, dan pernikahan muda belum dibekali dengan kematangan psikologis dan reproduksi. Pernyataan UU itu memancing reaksi penolakan yang luas, terutama dari kalangan perempuan. Para aktivis juga menyayangkan pernyataan seperti itu keluar dari seorang wakil gubernur. Pasalnya, seorang laki-laki yang beristri juga berpeluang untuk melakukan hubungan sesama jenis. Jadi, poligami bukan alasan untuk membendung hasrat seksual seseorang, apalagi diklaim bisa mengamankan dari HIV. Yang harus dicegah agar tidak terkena HIV adalah mengubah perilaku. Setiap pasangan harus setia, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Sementara pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan screening dini tes HIV, melakukan perluasan layanan konseling HIV, dan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dalam pengembangan layanannya. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, tapi bukan menyarankan poligami. Pernyataan UU itu berbahaya dan menunjukkan bahwa dia tidak menguasai jalannya pemerintahan. Pasalnya, Gubernur Jabar sendiri tidak sependapat dengan wagubnya. Emil juga menyatakan pemerintah Jabar telah melakukan beberapa langkah yang diperlukan untuk mencegah penularan HIV. Memang berat kalau pemimpin itu hasil dari kompromi politik. Selain tidak kompeten, dia juga berpotensi mengeluarkan pernyataan yang meresahkan. Mestinya pemimpin itu lahir dari rakyat, benar-benar pilihan rakyat, bukan hasil politik dagang sapi dan persekongkolan elit partai. Semoga ini adalah pernyataan kontroversial terakhir UU, agar Indonesia tidak dicap sebagai bangsa yang dungu. Soalnya, wagubnya saja begitu.